berkaitan dengan teknik, berkaitan dengan sistem trading, metode. Dalam metode ada sistem trading, ada teknik analisa, ada uji dan evaluasi. Tidak bisa kita hanya tiap hari entry, kemudian exit, entry, exit, selesai. Tidak pernah ada catatan. Disitulah kita nanti kurang bisa maksimal di dalam menjaga konsisten kita. Ada pengalaman buruk, kita tidak mau belajar. Ada pengalaman baik, kita tidak mau mencatatnya untuk nanti ke depan kita ulang lagi. Maka di dalam menentukan sistem trading itu harus kembali ke masing-masing, ya, sesuaikan dengan gaya kita. Orang lain menggunakan scalping enak sekali, misalkan profitnya besar, cepat sekali, hanya beberapa kali transaksi profitnya besar. Kita belum tentu cocok dengan yang mereka lakukan. Ada kita lihat di media sosial, bahkan entry-nya banyak sekali, profitnya banyak sekali, ya. Bahkan profitnya diumbar, profitnya dipamerkan di sana, profit sekian banyak sekali. Kalau kita amati dari sisi risk manajemennya terlalu berisiko, dan itu kalau kita tidak tahu, mentah-mentah kita terima, maka yang ada kita bisa barbar di sana. Dalam membuat sistem trading, dalam membuat aturan main trading, itu harus sesuai dengan gaya kita, harus sesuai dengan style kita. Kemudian fahami tadi tren, struktur marketnya seperti apa. Di dalam sistem trading harus sudah tahu ketika entry, exitnya di mana. Jadi kalau berbalik sudah paham close-nya di mana, exitnya tahu. Itu sistem trading. Termasuk exit ketika kita profit, targetnya yang realistis yang bisa kita dapatkan dengan kondisi pasar seperti ini bagaimana. Maka tidak bisa setiap transaksi kita harus dapat 500 pergerakan atau 30-50 pips misalkan. Belum tentu dia pasti seperti itu, karena pasar itu selalu dinamis. Ada kalanya kita sedikit kita close karena kita lihat pergerakan berat, ya tidak masalah. Maka itu adalah sistem, dan itu nanti kita yang menentukan. Masing-masing kita coba buat dengan aturan main kita, dengan gaya kita. Caranya bagaimana? Pelajari secara teknik tadi, bagaimana membaca pasar, kemudian strukturnya, kemudian levelnya, kemudian range-nya bagaimana, kemudian kalau kita mau entry syaratnya apa, itu harus dibuat sendiri catatan kita. Tidak bisa sama, misalkan yang saya lakukan adalah scalping, teman-teman belum tentu sama, cocok. Saya menggunakan swing misalkan, yang lain juga belum tentu cocok. Maka kembali ke masing-masing. Yang selanjutnya teknik analisa, macam-macam teknik analisa ini juga. Nah, karena yang kita pelajari adalah technical analysis berbasis candlestick, price action, maka kita menggunakan tampilan visual dari chart candlestick itu. Karena itu tadi kita sampaikan, perhatikan karakter candlenya di candle-candle terakhir seperti apa. Kemudian di candle sebelumnya itu pengaruh enggak? Kalau satu candle dia terbentuk tebal, maka ketebalan itu mempengaruhi enggak dari pergerakan sebelumnya. Ya, tadi prakteknya sudah kita banyak lihat. Setelah itu baru kita lihat trennya. Oh, ternyata karakternya dia mau bergerak turun. Maka lihat trennya kemana. Tren itu kemana? Oh, trennya naik. Yang terdekat dari running itu trennya kemana, itu aja ikuti. Memang sebagian teman-teman menggunakan time frame yang lebih besar, H1, H4 kita lihat trennya kemana. Nanti di M15 baru kita menentukan titik entry-nya, karena di situ banyak trigger yang muncul. Boleh saja kita menggunakan M15 juga boleh, H1 saja juga boleh. Mana kira-kira nanti yang pas, yang nyaman. Kalau kita belum bisa kombinasi dengan berbagai time frame, ya jangan memaksa, nanti takutnya malah bingung. Ya, pelan-pelan kita pelajari satu persatu, kalau sudah menguasai baru kita naikkan dengan time frame berikutnya atau digabung. Kemudian lihat support levelnya, atau kita lihat area support resisten. Dari support resisten nanti akan ketemu ini lewat apa enggak, ini breakout atau reversal. Jangan lupa juga lihat retracement-nya, kemudian range-nya, tadi sudah kita coba ukur juga. Kemudian setelah di level itu, di area itu, nanti kita lihat cat
dan pola candlenya seperti apa. Ya, chart pattern itu yang membentuk suatu pola. Ya, chart pattern itu seperti ini. Ya, kalau saya tunjukkan contohnya, oke, chart pattern itu seperti ini. Jadi ketika pasar itu terbentuk, kita amati. Ya, chart pattern itu adalah kumpulan candlestick yang membentuk satu pola. Ada pola namanya symmetrical triangle, ya, ada ascending triangle dan sebagainya, banyak sekali. Kita tidak harus menghafal satu persatu, kita cukup memahami secara konsepnya. Bagaimana cara memahami secara konsep? Maka berlaku adalah support resisten, berlaku adalah trend line. Contohnya begini, ketika dia bergerak naik, maka di mana pantulannya? Pertama kita lihat di sini, dia memantul ke bawah. Kemudian di bawah itu pantulannya kemana? Kita tandai. Jadi sudutnya kita tandai, atau high dan low-nya yang biasa kita sampaikan itu. Kemudian naik lagi di mana? Oh, di sini. Naiknya tidak mampu melewati levelnya, dia turun lagi tidak mampu melewati levelnya, sehingga kalau kita tarik garis itu mengerucut. Kita tarik garis dari sudut-sudutnya sampai ketemu di sini. Nanti akan ketemu polanya, ya. Dari mengerucut itu seperti itu. Nanti mudah kalau sudah ketemu kita lihat di mana breakout-nya. Sudah, di mana breakout-nya. Kalau breakout-nya di atas, berarti ada potensi dia akan naik lagi. Ya, biasanya setelah naik akan menguji dulu levelnya, akan menguji dulu garis trennya, ya. Ini koreksi namanya. Setelah itu baru kembali naik. Demikian juga yang awalnya dia turun. Dia awalnya turun, kemudian sampai di sini memantul. Sampai di sini membentuk level, ya. Resisten, support resisten. Dia support resisten makin mengerucut. Maka sekali lagi kita tarik dari sudut yang terbentuk, kita tarik garis lurus miring, ya, atau garis trend sampai di sini ketemu. Di mana breakoutnya, disitulah kita nanti ikut entry. Demikian juga yang lain, misalnya ini perhatikan dari sisi high-nya, sudut terbentuk. Ada kalanya dia mengerucut, sama-sama mengerucut. Ada kalanya yang merucut satu, ini menuju ke atas yang bawah, yang di atas datar, dia tidak mengerucut. Maka biasanya kalau secara tren dia menuju ke atas, ini akan breakoutnya jauh lebih besar ke atas. Jauh lebih besar ke atas breakoutnya. Ya, demikian ketika dia turun. Ya, tidak usah dihafalkan nama-namanya, ya. Kalau hafal juga bagus. Tidak hafal pun tidak masalah, karena tujuan kita adalah memahami secara konsepnya. Kita bisa menentukan probabilitasnya, kita entry, kita bisa profit di situ. Kecuali jadi seorang pengajar, dia harus memahami. Kalau kita untuk cari duit, yang penting kita tahu konsepnya, kemudian kita bisa entry, bisa dapat duit, selesai. Oke, dari sini selalu kita gunakan dasarnya adalah high dan low-nya begini. Breakout-nya di mana? Di situ ketemu, nanti akan kita ikuti. Contoh misalkan, nanti kita selalu ketemu dengan pasar yang seperti itu. Ada kalanya kita dapat peluang yang lebih baik, ada kalanya kita mungkin harus menunggu, lebih bersabar lagi.